Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Oke, kita kembali di channel Sahal Al-Mudhafari. Cuman kali ini channel ini tampil spesial banget ya. Kenapa? Karena selain kita membahas tauhid, hadir bersama kita di tengah-tengah kita guru kita bersama, ustadz kita. Beliau adalah pakar dari kristologi, ahlinya kristologi. Jadi kalau kita bicara kemarin tentang adanya sebuah pemurtadan dari channel YouTube Isa dan Islam, dan kali ini kita saksikan bersama teman-teman semua, ada di tengah-tengah kita seorang ahlinya. Jadi sebagaimana hadis sahih yang mulia bahwasanya kalau kita menyerahkan satu perkara, serahkan pada ahlinya ya. Maka kali ini insya Allah kami bersama tim Sowan Silaturahim ke rumah guru kita hadir untuk membahas, dan tentunya kita akan kupas tuntas tentang pemurtadan yang ada di Indonesia. Oke, di tengah kita ada Ustadz Abu Dedat, hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Jadi sedikit gambaran guys, beliau juga pengurus MUI Pusat di LDK. Betul Ustaz ya? Di LDK, Lembaga Dakwah Khusus. Guys, kita ngobrol sejenak kepada beliau. Oke Ustaz, kan Ustaz saat ini memang terjun dan khusus di bidang kristologi. Nah, saat ini memang di Indonesia dan kita saksikan bersama makin banyak kasus-kasus pemurtadan. Ini nggak bisa kita pungkiri, karena memang akan terus berlangsung pemurtadan ini di Indonesia. Apalagi lagi-lagi kita temukan ada salah satu media yang kemarin kita juga bahas di channel ini. Salah satu media yang dia coba main untuk berusaha memurtadkan umat Islam, yakni channel Isa dan Islam. Gimana Ustaz? Pandangan dari Ustadz Abu Dedat terhadap pemurtadan yang saat ini berkembang di Indonesia, Ustaz? Ya. Pertama, kita berangkat dari tugas di Majelis Ulama, ya. Yaitu tugas sebagai himayatul ummah. Menjaga umat dari pemurtadan, menjaga umat dari penyimpangan, menjaga umat dari penyesatan, termasuk menjaga umat juga dari makanan dan minuman yang diharamkan. Nah, itu tugas dari Majelis Ulama sebagai lembaga institusi untuk sebagai himayatul ummah. Nah, yang kedua tentu ada tugasnya adalah himayatud din, ya, menjaga agama. Tentu menjadi kewajiban Majelis Ulama untuk menjaga agama, dalam hal ini adalah agama Islam tentunya. Nah, ini yang kedua, ya. Yang ketiga juga tugas dari Majelis Ulama sebagai himayatud daulah, menjaga negara, ya. Bagaimana negara ini harus kita jaga bersama dari ronrongan yang ingin merusak tentunya. Nah, itu kaitan dengan tugas-tugas di Majelis Ulama. Nah, tentu kaitan dengan kasus masalah-masalah pemurtadan ini masalah yang penting. Betul. Ya, karena itu umat harus dijaga, ya. Nah, sebagaimana kalau kita mengambil dari salah satu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 117 kan, barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia tidak sempat bertobat keburu mati dalam keadaan murtad, maka seluruh amalnya di dunia akhirat sia-sia dan akan masuk neraka, kekal di nerakanya. Nah, tentu ini menjadi penting, ya. Nah, kita sebagai seorang muslim untuk menjaga keluarganya jangan sampai murtad, gitu kan. Karena semua amal apa saja akan sia-sia kalau tidak sempat bertobat. Nah, tentunya bagaimana untuk menjaga umat supaya tidak murtad, ya. Nah, setiap muslim paling tidak ada 5 yang harus dilakukan, kewajiban setiap muslim, ya. Mengkaji Islam itu kepada sumbernya, ya. Sumbernya kepada Al-Quran dan Sunnah. Setelah dikaji, punya kewajiban yang kedua adalah mengamalkan Islam. Nah, kan gitu, ya. Nah, yang ketiga
tentu punya teman, punya sahabat, punya tetangga, wajib mengajarkan Islam, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, Islam bukan agama robot yang bisa jalan sendiri, harus diperjuangkan, memperjuangkan Islam. Nah, yang kelima adalah wajib membela Islam. Setiap muslim wajib membelanya apabila ada yang merusak agama Islam itu sendiri. Nah, ini jadi ada tugas sebagai kelembagaan tadi sebagai himayatul ummah. Ada tugas setiap muslim, yang 5 itu harus dilaksanakan begitu. Nah, kalau mencermati fenomena pemurtadan ini, sekira sepanjang dunia ini ada upaya pemurtadan itu pasti, ya, karena memang itu sudah menjadi sunatullah ya. Nah, tentu Ustaz Sahal kan bisa lihat di surat ke-6 itu, ayat 112. Ini ayat pertarungan al-haq dengan al-batil. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din bihrufal qawli ghurra. Akan gitu ya. Jadi setiap Allah mengutus nabi, Allah jadikan musuh nabi yaitu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Mereka saling bertukar pikiran untuk membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Sehingga banyak manusia yang tertipu karena bisikan-bisikan ini. Nah, kemudian juga sekarang memang bentuk-bentuk pemurtadan banyak. Orang bisa murtad lewat perkawinan, orang bisa murtad lewat bahkan lewat buku-buku yang berkedok Islam juga ada ya. Ada yayasan Islam Al-Hanif, tapi bukan yayasan Islam sebetulnya, karena yang punya yayasan ini non-muslim. Nah, ini yang jadi masalah juga sebetulnya. Nah, kalaulah tadi disinggung soal islam.com ini, sebetulnya dalam konteks konteks hubungan umat beragama, kan pemerintah sudah bikin aturan, ya kan, bagaimana membuat aturan ini supaya tidak terjadi gesekan, tidak terjadi konflik dan umat beragama, termasuk diatur dalam hal pendirian rumah ibadahnya, diatur dalam hal penyiaran agamanya, ya. Nah, itu kan tujuan pemerintah adalah menjaga bagaimana terpeliharanya hubungan antar umat beragama, terpeliharanya hubungan di antara internal umat beragama sendiri, artinya misalnya di internal umat Islam gitu kan. Nah, jadi dengan munculnya aliran-aliran menyimpang, tentu ini juga yang bisa mengganggu, ya, terjadi gesekan di antara internal umatnya. Nah, ya tentu tidak hanya di Islam saja, di Kristen juga ada juga yang sekte-sekte yang dianggap menyimpang, ya kan, dianggap menyimpang dari agamanya. Nah, di kalangan kaum muslimin juga muncul penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, ini juga yang bisa menimbulkan sumber konfliknya, gesekan. Karena sumber konflik itu bisa karena perkawinan beda agama juga bisa menimbulkan konflik. Makanya diatur lewat Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang sekarang coba digugat-gugat lagi kan. Padahal itu sudah bagus ya, gitu. Sudah berlaku untuk semua, gitu kan. Semua umat beragama. Tapi nampaknya justru itu bisa sumber konflik. Termasuk munculnya aliran menyimpang juga sumber konflik. Termasuk juga adanya upaya untuk konversi agama, ya, dengan melanggar dalam kode etik penyiaran agama, dalam hal ini peraturan 2 menteri, ya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 itu, di mana istilah bahasa ininya tuh tidak boleh memancing ikan di kolam orang. Ya. Nah, kita memancingkan di kolam orang itulah menimbulkan gesekan. Itulah peraturan dibuat tentunya. Nah, jadi ada pelanggaran-pelanggaran itu, ya, menggunakan idiom-idiom Islam tapi yang non-muslim itu mungkin. Betul. Ya, makanya sama halnya kayak kita temukan ada salah satu channel Isa Islam kan dia namanya kan Islam, Zat. Ya. Jadi memancing umat Islam nonton sampai umat Islam nonton dan di pertengahan jalan dibelokkan. Bahkan terakhir kita kupas juga di channel YouTube ini 5 alasan wajib seorang mukmin itu beriman kepada Injil. Kepada Injil. Itu bahasannya benar. Kita kan sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Injil. Tapi Injil yang dibahas di dalam Quran untuk kaum Bani Israel saat itu kan gitu. Makanya subhanallah penyampaian dari Ustadz kita, guru kita tentang bagaimana himayatul ummah, himayatud din, himayatud daulah. Ini tiga ini jangan sampai ada yang mengganggu gugat kan gitu.
mancing di kolom orang. Dan upaya dari MUI juga udah banyak memberikan atau banyak melakukan advokasi, pembelaan, dan akhirnya mereka masih terus dengan leluasa ya, dengan lenggangnya. Itu karena apa sebenarnya? Kalau kita lihat, kita pantau, kok masih lenggang? Ya. Lenggang, nggak ada, kayak nggak kesentuh gitu. Ya sebetulnya sudah pertama kan sudah diatur ya. Nah, Ustaz. Dalam konteks negara kita ini sudah diatur bagaimana supaya tidak terjadi gesekan, tidak terjadi konflik ya. Nah, diantaranya dengan 2 peraturan menteri itu, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri itu, namanya nomor 179, yaitu tidak boleh menyebarkan agama kepada orang sudah beragama. Oke, itu ya benar. kan? Nah itu ininya. Nah, dengan cara apa? Termasuk dengan cara membagi-bagikan buku-buku, majalah-majalah, brosur-brosur ya kepada orang yang sudah beragama. Itu diantaranya. Pokoknya produk-produk penerbitannya. Ada juga yang kedua poinnya adalah dengan kedok pembagian sembako, pengobatan gratis dengan tujuan supaya orang itu pindah agama. Nah, yang ketiga juga mendatangi orang-orang yang sudah beragama agar dia dipengaruhi bisa pindah. Nah, ini kan aturannya. Jadi selama berpegang kepada aturan ini untuk berlaku untuk seluruh tokoh-tokoh umat beragama. Jadi tidak hanya untuk yang non muslim, tentu untuk tokoh umat Islam sendiri. Itu dalam konteks yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sekarang kaitan dengan dalam konteks agamanya masing-masing. Islam sebagai agama dakwah, tentu Kristiani sebagai agama misi. Dua-duanya memang ini agama misi kan. Nah, tentu kalau tidak pakai aturan, tidak pakai kode etik ini, kalau bertemu di lapangan bisa terjadi mungkin gesekan-gesekan itu. Makanya sebaiknya itu yang sangat menyesalkan tentu saya atas nama Majelis Ulama dalam hal ini di dakwah khusus ini kaitannya dengan adanya situs Islam Isa dan Islam. Nah, Isa dan Islam. Nah, kenapa? Pertama, kalaulah ini dalam konteks Islam, tentu ya sebagai umat Islam membuat konten seperti itu tidak ada masalah tentunya. Pertama, bicara Isa karena itu bagian daripada keimanan kaum muslimin. Wajib beriman kepada Isa sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah kepada Bani Israel. Itu wajib tuh. Bahwa itu adalah Nabi, seorang ratusan Allah kepada Bani Israel. Nah, kalau tidak diimani oleh orang Islam kepada Isa, maka murtadlah dia dari Islam. Nah, itu kalau dalam konteks kita ya. Apalagi dengan nama Islam lagi. Islam tentu sebagai bagian daripada agama yang kita anut ya, oleh umat Islam ya, tentunya agama Islam. Nah, jadi ini tidak ada masalah kalau itu dibuat tentu oleh orang Islam untuk sesama muslim. Ya, karena itu bagian daripada agama dan keimanannya tentunya. Nah, tetapi ketika ini dibuat di kalangan yang non muslim, tentu sangat menyesalkan ya, menyesalkan karena itu bisa mengganggu tentu terhadap hubungan antar umat beragama ini. Jangan sampai nanti terjadi gesekan tadi. Ya, sebagaimana pemerintah buat aturan kan, supaya tidak memancing ikan di kolam orang. Ya, tentu kalau mau memancing ikan di kolamnya sendiri, mau pakai jala supaya dapat banyak, ya silahkan saja. Ya, kolam dia. Kolam dia. Iya. Tapi saya sering diskusi ya dalam pertemuan antar tokoh umat beragama gitu kan. Ya, saya bilang, saya sempat sampaikan kepada salah seorang tokoh agama di luar Islam ya pada saat itu, marilah kita istilahnya patuhi aturan ini. Ya, kami juga kan tidak pernah, walaupun sebetulnya kami juga punya kewajiban mendakwahkan Islam kepada orang di luar Islam, tapi demi kebersamaan kan umat ini selalu menjaga tidak lakukan itu. Nah, yang jadi masalah ini ada pihak-pihak tertentu yang justru memaksakan ke kalangan yang muslim gitu ya kan. Nah, apalagi dengan cara yang mungkin itu kurang etis karena menggunakan idiomnya agama orang lain tentunya. Nah, inilah yang sangat disesalkan sekali gitu ya. Mungkin kalau dia fair juga gitu kan. Nah, dia membuat situs yang
sesuai nama-namanya dia tidak ada masalah, karena prinsipnya kan tadi ini kan sama-sama sebagai agama, misi agama dakwah. Nah, ketika menggunakan ada satu yayasan, salah satu contoh yayasan Islam tadi, yayasan Islam Al-Hanif, seperti yang di Batam dulu kan. Nah, ada yayasan Islam Al-Hanif. Nah, membuat buku judulnya Islam. Tentu isinya menggunakan ayat Al-Quran. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya ya dianggap ini melanggar gitu ya. Nah, maka ada tentu kaitannya dengan persoalan hukum. Kalau tidak kan nanti akan terjadi gesekan di mana-mana. Gitu. Nah, termasuk mungkin yang dilakukan oleh situs isaislam.com itu juga saya kira itu tidak fair juga gitu ya. Nah, karena menggunakan tadi nama Islam, menggunakan ayat-ayat Quran. Kalau menggunakan ayat Quran tidak dibelokkan dalam maknanya, tidak ada masalah tentunya kan ya. Karena perbandingan agama itu dilindungi undang-undang. Dalam perguruan-perguruan tinggi baik agama Islam maupun di perguruan tinggi kalau di sekolah teologi lah katakan, itu juga ada ya perbandingan agama. Ada yang namanya ilmu di sekolah teologi, katakanlah ada Islamologi ya. Kalau kita ambil salah satu di Jakarta STT Apostolos misalnya, itu sampai 40-an SKS kan Islamologinya. Kemudian ada Institut Kalimatullah di situ. Ada pengajaran bahasa Arab sampai 6 SKS, bahkan ada belajar Iqra gitu kan. Nah, itu kan di sana. Tentu di IAIN atau di Sekolah Tinggi Agama Islam juga mungkin diberikan ilmu perbandingan agama. Itu boleh secara keilmuan, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi yang jadi masalah itu membuat kemasan yang atau dikemas di ini saya ya enggak usahlah diungkapkan ayat-ayatnya dalam kitabnya mereka kan. Prinsipnya ya kalau ingin memenangkan orang Yahudi harus seperti yang Yahudi, ini yang seperti ini yang mungkin yang disayangkan gitu, ya. Jadi apa namanya ya, itu cara yang tadi satu menurut saya ini adalah melanggar dari kode etik penyiaran agama ya, karena menggunakan itu dan itu bisa menimbulkan sekali lagi gesekan. Jadi tentu harapan saya atas nama Majelis Ulama lah untuk bisa bagaimana supaya tidak terjadi seperti ini gitu kan, karena ini khawatir kalau nanti terjadi timbulnya gesekan di antara umat beragama. Kan itu yang diinginkan oleh pemerintah. Ya, bagaimana terciptanya kerukunan umat beragama, tapi tadi harus dicegah juga ya, yang bisa timbul seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalimat yang kita tunggu sebenarnya. Ada statement dari perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Ustadz Abu Dedat, Isa dan Islam melanggar. Kan ini statement yang luar biasa sebenarnya. Sehingga kalau terus dibiarkan, ini akan terus adanya gesekan-gesekan yang tanpa disadari mereka juga sudah melakukan penghinaan. Artinya perlu menjadi perhatian buat pemerintah, perlu menjadi perhatian buat pemerintah. Jangan sampai ini terus dibiarkan begitu lama, akhirnya ya kan bisa beradu juga akhirnya nanti ke depan. Ya, makanya itu saya kira sebaiknya patuhi peraturan yang ada, ya. Karena peraturan 2 menteri ini merupakan peraturan pemerintah. Nah, semua dalam kerangka menjaga, ya kan? Menjaga timbulnya gesekan, menjaga timbulnya konflik. Dan itu memang kewajiban pemerintah untuk memelihara itu. Memelihara, ya kan? Bagaimana masyarakat umat beragama itu tidak terjadi timbul gesekan. Karena kalau sudah gesekan kan lebih repot semua, ya. Lebih repot semua. Benar. Ya, guys, hati-hati buat semua yang beragama, Islam, di luar Islam, jangan melanggar. Terus kita simak juga dari penyampaian dari Ustadz Abu Dedat tentang bagaimana peraturan 2 menteri. Ini tentunya teman-teman mau nanya, menteri apa, Ustadz? Di peraturan menteri siapa aja? Ya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri. Menteri Agama dan Nomor 1 tahun 79 itu tata cara tentang penyiaran agama yang tidak boleh ditujukan kepada orang sudah beragama. Itu kan artinya karena sudah ada masing-masing umat beragama ya tentunya. Nah, jadi kalau istilah saya dalam perbincangan di dialog antar tokoh-tokoh umat beragama, ya janganlah Pak Pendeta memancing di kolam saya ya. Nah, kalau memancing di kolam saya tentu saya yang punya kolam ya tersinggung. Bisa marah kan gitu. Tentu kolam ikannya diambilin tiap hari ya. Nah, kalau mau pakai jala di kolamnya sendiri boleh. Saya bilang ketika dulu ada Pak Robert Walean misalnya, saya bilang Pak Robert silahkan Bapak memancing ikan di kolam Bapak mau ingin dapat banyak ikannya pakai jala silahkan. Tapi kalau Bapak menjala di kolam saya, tentu saya yang punya kolam keberatan. Nah, kalau keberatan, kalaulah orang marah yang punya kolam kan wajar saja. Tapi kan itu yang kita jaga jangan sampai terjadi. Ya, sampai terjadi. Makanya saya juga menghimbau tentu mari untuk bersama-sama kepada seluruh tokoh umat beragama ini untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini peraturan dua menteri. Ya. Oke, Masya Allah. Ini penyampaian dari Ustadz Abu Dedat sangat jelas sekali dan gamblang bagi kita yang beragama dan bagi siapapun yang mendengar ini, baik penonton dari Isa dan Islam, pesannya jangan melanggar. Ya, kalau melanggar akan terjadi gesekan-gesekan umat beragama dan nantinya ini jadi pemerhati bersama bagi kita. Insya Allah direspon oleh pemerintah dan dalam hal ini kembali merujuk kepada peraturan dua menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Insya Allah Ustaz, semoga antum dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, beliau terus diberikan keberkahan dalam hidupnya, dalam usianya. Amin. Allahumma amin. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan, ahsanul jaza. Wafaqukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.